Halo jeruk lovers, sehat semua ya? Bagi yang demen banget nih sama nuansa khas Jepang terutama zaman dulu, film ini sangat pas dan mantap buat kalian. Blade of Immortal, kisah seorang samurai yang tidak bisa mati. Latar cerita ini terjadi di zaman Edo, di mana pada waktu itu masih dalam era Keshogunan Tokugawa. Udah tau lah ya gimana sejarahnya, seperti video-video yang sudah diupload sebelumnya. Film ini adalah film adaptasi manga dan anime karangan Hiroaki Samura. Bagi yang belum nonton animenya masih bisa nih ngerasain serunya film live action ini, karena dua art yang dijadikan satu membuat film ini menjadi sebuah cerita yang memberikan kepuasan tersendiri. Untuk lebih serunya silakan ambil posisi ternyaman kalian dan nikmati videonya. Blade of Immortal live action 2017. Selamat menikmati. Kisah ini terjadi di zaman di mana Tokyo masih bernama Edo pada era kekuasaan Shogun Tokugawa. Ini adalah tokoh utamanya, namanya Manji, seorang samurai tanpa tuan atau disebut Ronin. Dia sangat tangguh dan hebat. Saat ini dia sedang terlibat dalam pembunuhan atasannya karena mengetahui bahwa atasannya ini telah melakukan korupsi dan berbohong kepadanya untuk membunuh beberapa anggota kepolisian yang diduga memperkaya diri dengan memeras rakyat kecil. Padahal itu hanya upaya untuk menghilangkan jejak korupsi yang dilakukan oleh atasannya. Mau tidak mau dia juga membunuh para pengawalnya, dan salah satunya ternyata adalah suami dari adiknya sendiri yang bernama Machi. Melihat suaminya terbunuh, dia shock dan stres hingga menjadi gila. Karena merasa bersalah, akhirnya Manji membawanya bersamanya dan menjadi buronan yang paling dicari. Suatu ketika dia bersama Machi singgah di tepi sungai untuk minum dan membersihkan diri, dan dengan tiba-tiba muncul seorang nenek-nenek tua berpakaian biarawati di hadapannya. Diketahui namanya adalah Yao Bikuni. Dia ternyata sudah berumur 800 tahun. Entah apa motifnya, pokoknya dia berbicara tentang kehidupan. Tanpa sadar, Machi malah menghilang dari pandangan Manji. Machi malah sudah berada jauh darinya. Manji yang mencari adiknya itu ternyata malah sudah disandra oleh para Ronin yang dipimpin oleh orang yang bernama Hishiyasu Shido. Untuk membebaskan adiknya, Manji disuruh untuk meletakkan pedangnya. Namun saat Machi berjalan menuju Manji malah ditebas oleh Shido. Manji yang marah langsung mengambil pedangnya dan bertarung dengan para Ronin itu. Jumlah Ronin yang banyak itu bisa diatasi oleh Manji. Pertarungan terjadi cukup lama. Shido sebagai pemimpinnya hanya melihat dari belakang dengan santuinya. Pada awalnya Manji menggunakan dua pedang hingga beberapa saat kemudian tangan kirinya terpotong oleh musuhnya. Selain itu Manji juga mendapatkan beberapa tebasan di bagian mata dan wajahnya. Meski begitu dia masih tetap maju untuk menebas para musuhnya itu. Dan akhirnya hanya tersisa Shido pemimpinnya. Dalam duel tersebut, Manji menjadi pemenangnya, tetapi dia dalam keadaan sekarat hampir mati. Musuh sebanyak itu berhasil Manji kalahkan seorang diri, namun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Saat dia terkapar tak berdaya, datang nenek tua biarawati. Kemudian dia mengeluarkan pedang kecil dan menusuk dada Manji. Bukannya membunuh, tapi si nenek ini malah memasukkan cacing ke dalam tubuhnya. Namun ternyata cacing ini bukan cacing biasa. Cacing ini adalah cacing darah suci yang bisa meregenerasi tubuh seseorang. Setelah itu, luka-luka Manji mulai tertutup, bahkan tangannya yang tadi terpotong bisa tersambung kembali. Manji pun akhirnya menjalani kehidupan abadinya. 50 tahun pun berlalu. Di sebuah dojo ada seorang gadis yang wajahnya mirip dengan Machi, adik Manji. Namanya adalah Rin. Dojo itu mengajarkan aliran pedang Mutenichi Ryu yang dipimpin oleh ayahnya sendiri yang bernama Asano. Suatu malam, dojo itu didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku dari aliran pedang Ito-Ryu. Pemimpinnya adalah orang yang bernama Kagehisha Anotsu. Dia merupakan orang yang sangat berambisi membentuk dojo aliran Ito-Ryu dengan melenyapkan semua dojo yang tidak mau bergabung dengannya. Dan sekarang ini dia menentang dojo milik Asano ini. Mau tidak mau, Asano sebagai pemimpin dojo Mutenichi Ryu harus bertarung dengan Kagehisha. Dalam pertarungan itu, Asano dikalahkan dengan sangat mudah oleh Kagehisha. Setelah itu, anak buah Kagehisha melakukan mantap-mantap dengan istri Asano dengan sangat keji, brutal, dan kejam. Tetapi membiarkan anaknya, Rin, untuk jangan diapa-apain. Rin diajak keluar oleh salah satu anak buah Kagehisha yang bernama Sabato Kuroi agar Rin tidak melihat dan mendengar jeritan dan desahan ibunya saat dimantap-mantapin.
Sementara pedang milik ayahnya diambil oleh orang yang bernama Taito Magatsu. Setelah itu ibunya dibawa oleh kelompok Itoryu untuk dijadikan permantapan oleh mereka. Beberapa waktu kemudian Rin melakukan latihan dalam rangka mempersiapkan diri melawan Kagehisa untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Saat itu dia didatangi oleh nenek Yaobikuni dan menyarankannya untuk menemui Manji jika ingin mengalahkan Kagehisa dan kelompoknya. Kemudian Rin melakukan perjalanan untuk mencari Manji. Dan setelah dia menemukan Manji, terlihat Manji terkejut melihat wajah Rin karena wajahnya mirip sekali dengan Machi, adiknya. Kemudian Rin meminta Manji untuk membantunya membunuh Kagehisa. Pada awalnya, Manji menolak untuk membantunya, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai bersimpati untuk menemani perjalanannya sekaligus melatihnya bertarung. Dia mengikuti Rin yang waktu itu akan bertarung dengan Sabato. Dari sini Rin akhirnya tahu bahwa ibunya sudah dibunuh olehnya setelah berkali-kali dimantap-mantapin oleh rekan-rekannya. Saat itulah Manji keluar untuk bertarung dengannya. Di awal pertarungan, Manji kalah terkena tusukan tak terduga dari Sabato. Tapi setelah itu, saat dia akan menghunuskan pedangnya ke arah Rin, Manji langsung menusuknya dari belakang. Rupanya dia belum tahu kalau Manji ini tidak bisa mati. Tusukan dari Manji juga belum bisa membuatnya mati. Manji kemudian mengeluarkan semua senjatanya dan menebas Sabato. Akhirnya Sabato pun tewas. Di sisi lain, Kagehisa sedang membicarakan tentang pendirian dojo Itoryu dengan salah seorang pejabat shogun, Habaki. Dia ingin menjadi kepala dojo yang diresmikan oleh shogun. Setelah Habaki pergi, datang si pria bertopeng, Taito. Dia memberitahu bahwa Sabato telah tewas. Kagehisa pun menyuruh untuk siap siaga melawan musuh yang akan menyerang. Sementara itu, Rin pergi ke tempat pengasahan pedang. Di sana, dia melihat pedang ayahnya yang dicuri beberapa waktu lalu. Dan memang benar, tak lama kemudian Taito yang tak lain adalah pencuri pedang itu datang untuk mengambil pedangnya dari tempat pengasahan pedang itu. Setelah itu Rin kembali ke tempatnya dengan membawa semua senjata serta memberitahu Manji bahwa dia menemukan orang yang mencuri pedang ayahnya yang tak lain adalah Taito. Tanpa banyak mikir, Manji langsung pergi menemui Taito yang berada di dekat sebuah kuil. Sesampainya di sana, suasana tenang dengan banyak pohon di samping kanan kirinya. Di sana sudah ada Taito yang sedang duduk. Dengan kecepatan yang mantap, dia berlari menuju Manji dan langsung menusuk tepat di bagian pahanya, membuat gerakannya tidak stabil. Setelah itu, Taito juga membuat Manji jatuh ke sebuah pasir hisap, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Taito menusuknya, namun Manji juga mengeluarkan senjata dan juga langsung menusuknya. Manji pun akhirnya meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Keesokan harinya, di sebuah kedai dia bertemu dengan biksu bertopeng, namanya adalah Eiku Shizuma, salah satu pendekar Itoryu. Dia dengan santuy mengajak Manji untuk bergabung dengannya mengalahkan Kagehisa. Dia juga tahu bahwa Manji tidak bisa mati. Tetapi Manji tidak mau menerima tawarannya hingga akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Eiku dikalahkan dengan mudah oleh Manji. Namun beberapa saat kemudian dia bangkit kembali, membuat Manji tahu bahwa dia juga senasib seperjuangan dengannya, sama-sama tidak bisa mati. Setelah itu dia pergi meninggalkan Manji. Dalam perjalanan, Manji mendadak terluka parah akibat tebasan dari Eiku. Biasanya selama ini dia tidak pernah terluka seperti ini. Dia yakin sekali ada sesuatu yang Eiku gunakan dalam pedangnya. Rin yang khawatir pada Manji berusaha untuk mencari pertolongan, namun malah ditangkap oleh Eiku di tengah jalan. Dia pun akhirnya disekap olehnya. Saat Eiku akan menebasnya dan Rin sudah pasrah menerima takdirnya, tiba-tiba Manji datang untuk menyelamatkannya. Duel di antara mereka berdua pun tidak bisa dihindari. Mereka melakukan pertarungan habis-habisan karena memang mereka sama-sama tidak bisa mati. Dan dari Eiku inilah Manji mengetahui bahwa ada racun yang bisa membuat cacing dalam tubuhnya melemah. Memang dari dulu Manji mempunyai cita-cita untuk mati, begitu juga dengan Eiku yang sangat menginginkan kematian. Tapi untuk sekarang Manji berubah pikiran semenjak bertemu dengan Rin. Dia ingin membantu Rin karena dia sangat mirip dengan Machi, adiknya. Juga dia tidak ingin kejadian yang sama 50 tahun lalu terulang kembali. Pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Manji dengan memotong-motong tubuh Eiku. Aslinya Eiku juga sudah pasrah dibunuh oleh Manji dan cita-citanya selama ratusan tahun pun tercapai sekarang. Di tempat lain ada kelompok yang juga mengincar Kagehisa dan anak buahnya. Bahkan mereka sudah berhasil membunuh beberapa pendekar Itoryu. Tetapi yang dituduh malah Manji yang cuma baru membunuh 3 orang pendekar Itoryu.
Di tempat Kagehisa, Habaki memberi kabar bahwa pejabat shogun menerima tawarannya untuk menjadikan Kagehisa sebagai kepala dojo resmi shogun. Dia juga diutus untuk pergi menemui pemimpin dojo Shinkeito Ryu yang bernama Kensui Ibane. Sebelum pergi, Kagehisa menemui seorang geisha yang bernama Maki Otono Tachibana untuk membereskan Manji. Dia pun akhirnya pergi mencari dan menemui Manji. Memang seseorang itu tidak bisa dinilai dari penampilannya. Dilihat dari keanggunannya, siapa sangka Maki ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Saat menjalankan tugasnya, dia menjadi beringas dan brutal dengan senjata khas miliknya. Dia menyerang Manji dengan sangar. Beberapa waktu pertarungan berlangsung, dia menghilang dari hadapan Manji. Tanpa diduga, dia menusuk Manji dari balik sebuah rumah. Tapi ya seperti biasa, Manji belum juga mati. Kemudian Maki menghilang kembali dan tiba-tiba muncul dari atas dan langsung menebas tangan Manji hingga terpotong. Manji dibuat tak berdaya olehnya. Namun di saat-saat terakhir dia malah menjatuhkan pedangnya dan mulai takut dengan apa yang sudah dia lakukan. Padahal tinggal tebas saja. Tangannya tiba-tiba menjadi gemetar dan dia juga mulai berceramah di hadapan Manji dan kebetulan juga ada Rin datang. Saat dia melihat Rin malah dia nangis. Baper deh. Sebelum pergi Maki berpesan kepada Manji untuk menjaga Rin. Ya, jiwa malaikatnya tiba-tiba datang di saat yang tepat. Setelah kejadian itu Rin dan Manji kembali ke tempat mereka. Keesokan harinya Manji ziarah ke kuburan adiknya untuk mendoakannya, bukan meminta-minta ke kuburan ya. Sementara Rin mencari tempat untuk berlatih. Dia dikejutkan dengan penampakan Kagehisa yang sedang berlatih. Dendamnya kembali memanas. Dengan nada marah dia memanggil nama Kagehisa dan langsung menyerangnya. Tapi dengan mudah ditepis oleh Kagehisa. Akhirnya Kagehisa pun menceritakan kisah masa lalu kakeknya yang ternyata adalah rival satu perguruan dengan kakeknya Rin. Tepatnya di dojo aliran pedang Mutenichi Ryu. Kebetulan saat itu pemimpinnya adalah ayah dari kakeknya Rin atau lebih tepatnya kakek buyutnya Rin. Kakeknya Kagehisa diusir dari dojo karena menggunakan kapak yang sekarang dipegang oleh Kagehisa. Karena menurut kakek buyutnya Rin, seorang samurai tidak layak menggunakan senjata asing dalam pertarungan. Oleh karena itu, Kagehisa membunuh Asano yang tak lain adalah ayahnya Rin yang juga anak dari kakeknya Rin untuk membalaskan dendam kakeknya yang diusir oleh kakek buyutnya Rin. Rin sebenarnya sudah pasrah jika Kagehisa membunuhnya sekarang, tetapi Kagehisa tidak mau membunuh anak-anak. Beberapa waktu kemudian, Manji melihat sebuah pertarungan antara pendekar itu Ryu dan seorang laki-laki yang diketahui bernama Shira. Shira dengan mudah mengalahkan pendekar itu Ryu itu. Akhirnya terungkap sudah siapa pelaku pembunuhan terhadap para pendekar itu Ryu selama ini. Setelah itu, Manji dan Rin diajak ke tempat persembunyian mereka. Di sana ada teman-teman Shira, Gichi, dan Hyakurin. Mereka semua adalah pendekar pedang aliran Mugai Ryu. Karena merasa tujuan mereka sama yaitu membunuh Kagehisa, mereka pun bersepakat untuk melakukan aliansi. Mereka ternyata juga sudah lama menyusupkan mata-mata untuk memata-matai Kagehisa. Dari mata-mata ini diketahui bahwa Kagehisa akan melakukan perjalanan menuju dojo Shinkeito Ryu di sebuah gunung yang bernama Takao. Kemudian rencana mereka untuk menghadang Kagehisa pun dimulai. Mereka melihat seseorang berjalan yang disinyalir adalah Kagehisa. Shira bergegas mengejarnya dan langsung menebasnya. Alhasil ternyata dia bukanlah Kagehisa, melainkan seorang wanita. Nampaknya itu adalah jebakan, karena setelah itu keluar dua orang yang langsung menyerang mereka. Dari sini Manji mengetahui bahwa Shira dan kelompoknya mengincar Kagehisa untuk uang, yang artinya mereka ada main sama pejabat pemerintahan. Shira dengan mudah mengalahkan musuhnya itu, sementara Manji masih bertarung dengan musuh satunya lagi. Setelah mengalahkan musuhnya, Shira langsung menuju ke wanita tadi dan langsung menancapkan pedang kecil ke tangan wanita itu supaya tidak kemana-mana. Apa tujuannya? Udah tau lah ya. Tapi Rin yang melihat itu langsung berusaha menghentikannya, tetapi yang didapat malah hantaman di wajahnya. Tanpa ampun, Shira memukul gadis kecil malang itu. Kasihan banget ya. Lalu Shira kembali membetulkan posisi mantapnya dengan wanita itu. Nafsu yang sudah diubun-ubun harus ditunda dulu karena masih saja Rin datang mengganggu. Dia mencoba menghunuskan pedang kepada Shira, tetapi dia bukanlah tandingan Shira. Saat Shira sudah jengkel dan ingin menggorok leher Rin, tiba-tiba ada senjata yang memotong tangannya. Itu adalah Manji. Saat Manji sudah dalam posisi siap untuk bertarung, Shira malah kabur. Malam harinya, Manji menceritakan kisah masa lalunya kepada Rin dan pada esok harinya saat Manji sedang keluar untuk membeli sesuatu, Rin pergi dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Manji. Sementara Manji masih bertemu dengan Gichi dan Hyakurin dan semakin memperjelas prasangka Manji bahwa mereka memang bekerja sama dengan pemerintah untuk membunuh Kagehisa.
Tetapi sikap Shira yang brutal membuat Manji jengkel dan berhenti beraliansi dengan mereka. Saat Manji kembali, Rin sudah tidak ada di sana. Hanya sepucuk surat dari Rin yang mengatakan ingin melakukan sendiri balas dendamnya terhadap Kagehisa. Melihat surat itu, Manji langsung bergegas berlari mengejar Rin. Saat dia berlari dengan semangat dan serius, malah shurikennya jatuh dan membuatnya harus kembali untuk mengambilnya dari banyaknya senjata yang dia bawa. Lalu dia melanjutkan kembali perjalanannya. Di sisi lain, Kagehisa sudah sampai di tempat Kensui Ibane, tetapi tidak sesuai dengan harapan. Dia membatalkan diri untuk bergabung dengan Itoryu. Ya, kadang memang kebanyakan ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Saat keluar dari gerbang dojo, Kagehisa dikepung oleh ratusan samurai. Dari sini dia mulai paham bahwa dia sebenarnya dijebak oleh Habaki yang sekarang juga sudah memulai aksinya untuk memberantas aliran Itoryu yang disinyalir akan mengancam kedamaian pemerintahan dengan meracuni semua anggota Itoryu yang ada dan membunuhnya. Sementara Kagehisa harus bertarung melawan ratusan samurai itu. Saking banyaknya musuh membuat Kagehisa berlari untuk menghindari serangan yang terlalu banyak. Dan di tengah-tengah pelariannya itu, dia bertemu dengan Rin yang sebenarnya ingin bertarung dengannya, tetapi berubah haluan dan ikut berlari bersama Kagehisa. Di sisi lain, Manji yang sedang dalam perjalanan menuju Rin dihadang oleh 3 orang bandit. Dia pun akhirnya bertarung dengan mereka bertiga. Manji cukup kewalahan menghadapi mereka bertiga, bahkan tangan kirinya harus putus untuk bisa menghabisi mereka semua. Dan pada akhirnya, dia tetap hidup serta berhasil mengalahkan mereka bertiga. Setelah itu, dia akhirnya sampai pada Rin yang posisinya akan dibunuh oleh pihak pemerintah yang dipimpin oleh Habaki. Karena prinsipnya adalah membunuh orang yang akan membunuh Rin, akhirnya dia pun bertarung melawan ratusan prajurit itu bersama Kagehisa yang awalnya menjadi tujuan utamanya. Pertarungan itu sangat sengit dan cukup memakan waktu yang lama. Kagehisa dengan senjata kapak warisan dari kakeknya menebas semua musuh yang datang. Beberapa waktu kemudian anak buah Kagehisa datang. Dia adalah Maki yang sebelumnya sudah mengalahkan Manji dengan brutal. Dengan ganas dia menebas musuh yang ada. Manji mendapatkan luka yang lumayan banyak, tetapi musuh yang dia kalahkan juga sudah banyak. Rin ingin membantunya dengan senjata andalannya. Dia melempar pisau kecil ke arah musuh, tetapi ada satu pisau yang menancap ke tubuh Manji, tetapi langsung disimpan oleh Manji. Saat sengit-sengitnya pertarungan, malah datang Shira dan langsung membawa Rin kabur. Manji pun berusaha untuk mengejarnya. Sementara itu Maki dan Kagehisa sudah membunuh semua musuhnya, namun ada musuh lain yang menggunakan senjata api. Saat akan menembak Kagehisa, Maki segera bergegas untuk menghadangnya dan dialah yang menerima tembakan itu. Tetapi dia masih bisa bergerak dan menghampiri para penembak itu serta langsung menebas mereka semua hingga tewas. Namun pada akhirnya dia juga mati. Sekarang hanya tinggal Kagehisa dan Habaki berdua. Pertarungan mereka berdua dimenangkan oleh Kagehisa. Sementara itu, Manji akhirnya bisa menemukan Rin yang disekap oleh Shira. Seperti kejadian dulu yang terulang kembali, Manji disuruh untuk membuang semua senjata miliknya untuk membebaskan Rin. Tetapi untuk kali ini, Manji tidak ingin hal yang sama terulang kembali. Dia melemparkan pisau simpanannya untuk memotong tali ikatan Rin. Saat Shira akan menebasnya, Rin sudah tidak ada di sana. Akhirnya Manji bertarung dengan Shira. Meski tanpa senjata, dia bisa membuat Shira terjatuh dan berguling hingga ke air terjun yang banyak batunya. Kemudian Manji membuatnya jatuh ke bawah, menghantam batu besar, dan Shira pun akhirnya tewas mengenaskan. Setelah itu, Manji dan Rin kembali ke tempat Kagehisa, di mana hanya tinggal dia sendirian karena yang lainnya sudah menjadi mayat semua. Untuk mencegah kerusakan di kemudian hari, mau tidak mau Manji harus mengalahkan Kagehisa, dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Dalam pertarungan itu, Kagehisa kalah dan sekarat. Saat itu, Manji mempersilahkan Rin untuk mengeksekusinya. Tetapi Rin kelamaan mikir hingga Kagehisa berdiri dan perlahan berjalan meninggalkan mereka. Pada saat itulah mungkin Rin sudah mulai mantap untuk menebasnya. Dia berlari ke arah Kagehisa, diikuti Manji yang merasakan hal yang buruk yang akan menimpa Rin. Benar saja, saat Rin mendekat, Kagehisa berbalik dan mengayunkan kapaknya. Untung saja ada Manji yang sudah memprediksi pergerakan Kagehisa. Dia datang untuk menghadang. Dalam posisi itu, Rin langsung menusuk Kagehisa dengan pedangnya. Dan pada akhirnya Kagehisa pun meninggal dunia. Ending dalam film ini adalah Manji yang terkena banyak serangan dan terakhir serangan dari Kagehisa membuatnya terkapar tak berdaya. Rin menangis sejadi-jadinya karena merasa akan kehilangan orang yang berharga dalam hidupnya setelah kematian orang tuanya. Tetapi ternyata Manji masih hidup. Ketika kamu tahu banyak orang bahkan termasuk keluargamu akan melupakanmu ketika mati, maka
maka kamu harusnya tahu untuk siapa kamu hidup. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.